Pasangan suami istri ini memiliki kekayaan lebih dari 271 triliun. Mereka memiliki anak tunggal bernama Jie. Demi membentuk anaknya menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri, mereka sepakat untuk berpura-pura hidup miskin. Jie memiliki nenek yang sakit-sakitan, padahal nenek itu adalah karyawan yang bertugas mengamati dan menasehati Jie. Ketika keluar rumah, Jie dihampiri turis asing. Mereka menanyakan alamat kantor pos dengan bahasa Inggris. Jie menjawab pertanyaan mereka dengan sangat baik. Bahkan turis tersebut merupakan bagian dari skenario ayahnya. Hal ini dilakukan agar Jie menyadari bahwa belajar bahasa asing itu sangat berguna. Tidak hanya itu, bahkan semua tetangga Jie sebenarnya adalah karyawan ayahnya. Sebelum berangkat sekolah, Jie ditugaskan berbelanja keperluan sehari-hari. Ia sengaja diarahkan untuk berbelanja ke pedagang yang berbahasa asing. Setibanya di rumah, Jie memberikan belanjaan pada ibunya, lalu berangkat sekolah. Setelah Jie pergi, ibunya menukar bahan makanan dengan masakan yang telah dimasak chef di ruang rahasia. Ayah, ibu dan karyawannya memantau semua gerak-gerik Jie. Mereka memastikan bahwa Jie berada di jalur positif. Suatu hari, ayahnya berpura-pura bekerja keluar kota. Ia berkata bahwa saat ini, Jie adalah kepala keluarga yang akan merawat ibu dan neneknya. Malam harinya sambil batuk-batuk, nenek mengatakan bahwa Jie harus giat bekerja agar kelak mendapatkan kehidupan lebih baik. Esok paginya Jie mulai mengumpulkan kaleng dan botol bekas untuk dijual. Proses ini bertujuan agar Jie terbiasa mandiri sejak kecil. Beberapa tahun kemudian, Jie telah masuk SMA. Ia menjadi pribadi yang mandiri dan giat bekerja. Dalam perjalanan pulang, tetangganya meminta bantuan Jie untuk menghitung material bangunan. Jie menghitungnya secara cepat dan tepat dengan rumus matematika. Setibanya di rumah, Jie mendengar bahwa ayahnya telah mempersiapkan tabungan untuk biaya Jie kuliah. Mendengar itu, Jie berkata dalam hati bahwa ia tidak akan membuat pengorbanan orang tuanya sia-sia. 3 tahun kemudian, ayahnya mendapatkan laporan nilai akhir Jie di sekolah. Sesuai harapan, Jie mendapatkan nilai hampir sempurna. Kemudian ayah dan ibunya mengantarkan Jie untuk mengikuti tes ujian masuk universitas bergengsi. Jie menjalani tes dengan tertib. Namun setelah tes selesai, Jie tidak juga terlihat. Bahkan setelah sekolah sepi, ayah dan ibunya tidak menemukan Jie. Saat kembali ke ruang rahasia, ayahnya menemukan tas dan foto Jie dengan mulut terlakban. Ayahnya langsung panik. Ia segera menugaskan para karyawannya untuk melacak keberadaan Jie. Tapi mereka semua tidak menyadari bahwa ada seseorang yang memantau aktivitas mereka. Ya, orang itu adalah Jie. Sejak di bangku SMA, Jie telah menemukan satu persatu petunjuk yang disembunyikan. Kemudian Jie memasuki ruang rahasia yang dibuat khusus untuk memantaunya. Bahkan saat itu Jie baru menyadari bahwa tetangga bahkan neneknya merupakan karyawan sang ayah. Mengetahui rahasianya terbongkar, sang ayah menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk kebaikan Jie. Ia tidak mau anaknya menjadi pejabat korup yang sombong. Jie yang telah matang secara fisik dan mental memahami hal tersebut.